Oke, assalamualaikum dimanapun Anda berada ya, khususnya programmer pemula yang ada di Indonesia ya. Nah, di samping saya ini ada teman ya, berbagi cerita tentang bagaimana dia melalui proses menjadi seorang programmer, mulai dari zero to beginner, kemudian to expert. Nah, oke, silahkan. Namanya siapa? Ya, nama saya Abdul Latif. Ya. Saya sekarang bekerja ya di Universitas Sari Mulia sebagai IT-nya, dan sekarang semua sistem alhamdulillah sudah semuanya udah dibuild. Nah, sisa pengembangannya saja. Jadi sebelum hari di mengambil sebuah IT. Jadi background saya itu sebenarnya bukan orang benar-benar IT, tapi dulunya adalah pesantren agama. Jadi SMP dulu di pondok pesantren yang ada di Martapura, dan setelah beberapa kenal teman, akhirnya menemukan jalan hidup ya. Akhirnya keluar dari pesantren dan pindah ke SMK. Jadi pada waktu di SMK itulah mulai mengenal sebuah jurusan komputer. Jadi awal mula di sana. Jadi nggak dari kuliah, tapi sudah dari SMK. Tapi pada saat di SMK itu sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk tentang komputer. Jadi pertama kali memegang komputer itu sudah di prosesor Core 2 Duo yang generasi awal, dan itu pun teman-teman udah banyak yang bisa. Singkat cerita, sebenarnya di awal juga mulai agak bosen ya tentang dunia komputer, khususnya programming, karena dulu jurusannya RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi emang menjuru tentang coding. Dulu adalah Java codingnya dipelajari. Awal-awal mempelajari C++ itu harus dasar awal programming sebenarnya. Tapi bagi yang masih pemula mungkin banyak yang bosen karena kan tidak ada tampilan, hanya sebagai CMD doang. Hitam dan putih. Jadi seperti halnya apa sih ini coding? Nah. Padahal di waktu itu sudah ada GUI. Jadi ada tampilan gitu kan. Jadi berasa sia-sia belajar itu. Sebenarnya tidak. Itulah sebenarnya dasar dari programming di sana, untuk mengetahui struktur programming. Jadi kayak algoritma, aritmatika dan yang lain-lain itu di sana yang lebih mudahnya. Dan jika kita sudah menguasai, barulah kita nantinya akan ke tahap pembuatan programnya. Jadi kalau bagi yang sudah SMK mungkin paham ya alur untuk menjadi programming, karena di sana benar-benar 3 tahun emang fokusnya ke programming. Jadi awal pertama kami difokuskan untuk mempelajari algoritma. Jadi algoritma itu 1 tahun tidak lepas-lepas. Itu kelas berapa itu? Kelas 1. Kelas 1 sudah diajarkan algoritma. Dan itu nggak sampai ke tampilan, hanya jadi alurnya doang. Jadi dari kita nulis di kertas, nanti di hasil tampilannya itu ada, tapi kita menulis jawabannya itu di kertas gitu terus tanpa menyentuh laptop atau komputer ya. Belum masuk ke situ lagi. Belum. Itu awal. Terus sudah selesai baru nanti ke CMD, ke C++-nya. Kalau dulu kita bermain di Linux. Jadi Java-nya di Linux. Jadi terminal dulu. Jadi kelas 1 itu memperkuat algoritma ya, logika algoritma dulu ya. Iya. Kemudian pada saat masuk ke komputer itu kelas berapa? Masih kelas 1? Kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2. Jadi
malahan ribet banget kelas 1 itu. Kita harus flowchart, itu harus paham. Jadi yang pertama itu menggambar dulu, menulis, menulis sampai setengah tahun. Setengah tahunnya baru ke ke aplikasinya, ke kita sudah mengenal Linux. Merancang kalau dalam perancangan algoritma itu semester saat awal atau semester 2? Merancang algoritma itu semester awal. Semester awal ya. Jadi malahan di awal-awal itu bingung. Ini belajar komputer atau belajar matematika gitu. Ya. Jadi awal-awal bingung. Tapi setelah di setengah tahun, walaupun kita bosan, tapi karena berulang-ulang itu pasti ingat. Sudah jadi terbiasa ya. Iya. Sudah jadi terbiasa. Kata orang kan dipaksa, terbiasa, luar biasa. Ya. Nah, baru di kelas 2 baru kita mengenal namanya NetBeans. NetBeans itu sebagai apa ya? Software untuk Java. Ya, untuk Java. Kalau dari web kan ada Sublime, ada ini. Sebenarnya bisa juga di Sublime atau apa Java, tapi karena aja NetBeans itu sudah IDE gitu. Pintar lah alat ini. NetBeans itu ada visualnya khusus merancang sebuah POM ya, secara benar. otomatis. Kalau yang lebih umum itu Delphi. Ya, itu Delphi. sama dengan Delphi. Jadi baru kelas 2 kami merancang tampilan, merancang alur, coding, sampai akhirnya kita diajarkan CRUD. Nah, baru kita CRUD gitu. Jadi sambil di situ sambil belajar CRUD, sambil belajar namanya database. Tapi CRUD-nya itu hanya sekedar dasar doang. Apa itu CRUD? CRUD itu create, read, update, dan delete. Oh ya. Itu programmer dasar lah. Membuat, membaca, update, dan mengupdate hapus. itu mengkoreksi dan menghapus, delete ya. Baru tapi di sana dasar doang. Ya, nggak langsung jadi aplikasi, misalkan kasir tuh nggak. Itu hanya kita belajar database dulu. Jadi database itu kelas 2 sambil memperkenalkan NetBeans. Tapi nggak sampai jadi aplikasi. Jadi kelas 2 itu kami nggak diajarin PHP-MyAdmin. Belum. Jadi PHP-MyAdmin itu sangat dilarang di sekolah. Jadi masuk ke pemrograman website itu pada saat kelas 2 ya? Wah, bukan website tapi desktop masih desktop. Tapi menggunakan cuman database-nya sudah MSQL. Oh, iya. Jadi MSQL, tapi kita membuat database-nya itu lewat coding SQL-nya, bukan PHP-MyAdmin. Jadi mulai diajarin buat database, tambah database gitu kan, membuat tabel, menginsert data, semuanya dilakukan lewat coding. Karena sangat kita pahami bahwasanya kalau sudah kita nulis script coding itu kita nggak memerlukan yang namanya PHP-MyAdmin, tapi kode SQL. Nah, jadi kalau nggak paham kode SQL maka sia-sia dia bisa belajar ini bahasa pemrograminnya. Itu database-nya MySQL ya? Ya. Khusus MySQL. Terus setelah lancar untuk SQL, barulah kelas 3-nya kita disuruh buat sebuah aplikasi. Dan itu berkelompok. Sebuah project ya? Sebuah project. Ya, project apa itu? Kalau kemarin kami membuat parkir ya. Iya, parkir. Yang lain ada yang toko, tapi tokonya beda-beda. Ya. Nah, setelah selesai 1 tahun, barulah kita dapat nilai ujian. Ujian dari sana project yang sudah dibangun tadi. Ya. Nah, dari awal SMK itu sudah diajarkan algoritma ya. Ya.
Jadi algoritma itu belum menyentuh komputer itu sendiri, masih berbasis teori, masih menggambar ya, mengetahui alur ya secara satu tahun gitu. Ya 1 tahun. Kelas 2-nya baru memasuki bahasa pemrograman SQL. Ya. SQL. Bahasa pemrograman yaitu SQL, khusus database. Kemudian bahasa pemrograman Java ya. Java. Karena karena dulu kan waktu awal-awal Java itu booming, sangat booming ya. Di mana-mana orang pakai Java. Bahkan karena Java itu kan mudahnya adalah PBO. Ya. Basis objek gitu, dan sangat mudah dulu. Sekarang masih booming. Ya, Java masih booming karena sebagian OS ya, khususnya Android masih menggunakan Java. Ya, base-nya. Nah, pada saat kelas 3 SMK itu sudah mulai mengerjakan project. Ya, sudah mulai pembagian project ya. Jadi hasil akhirnya itu menggunakan pemrograman Java ya. Java. Fokus ke Java, nggak ada, kita di sekolah itu emang difokuskan ke Java, nggak ada web. Karena web dulu itu masih belum booming. Ya. Bahkan Bootstrap aja nggak ada lagi. Ya. Baru CSS yang biasa. Jadi untuk tampilannya itu lebih menarik Java daripada web. Web itu nggak bisa kalau ke HP atau kalau dulu kan masih zamannya Java juga. HP Symbian. Nokia Symbian bisa .jar gitu. Ya. Nah, itu belum ada booming lah. Jadi nggak ada ketertarikan untuk belajar. Berarti Pak Latif ini mulai dari awal SMK ya sudah mengenal algoritma, dia mengenal bahasa pemrograman Java ya. Kemudian pernah mengerjakan proyek sederhana di SMK ya. Kemudian pada saat kuliah bagaimana? Nah, pada saat kuliah santai doang. Ya, karena sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Bahkan saat di kuliah itu nggak perlu ujian. Ya. Karena dosen udah tahu. Oh ya, sudah hafal ya. Bahkan orang mengerjakan 10 menit, kita udah ngerjakan 3 menit udah selesai. Ya. Karena kan C++ sudah dikuasain. Ya, karena sudah terbiasa tadi ya. Ya walaupun misalkan dulu kan C++, pas kuliah tuh Pascal. Nah, sebenarnya Pascal, C++, apapun bahasanya, kalau algoritma itu sudah jalan, lebih semuanya mudah ya? Lebih mudah karena sama aja semua bahasa pemrogramming itu sama algoritmanya. Kuncinya, yang berbeda hanya bahasanya doang. Kuncinya di algoritma tadi ya. Nah, bagaimana teman-teman dari awal Pak Latif ini mulai dari SMK loh, mulai sudah menguasai apa itu algoritma. Karena algoritma itu penting untuk seorang programmer pemula apalagi dasar. Ya, karena algoritma itu bisa diaplikasikan ke berbagai bahasa pemrograman yang lama maupun yang baru ya. Baik itu turunan pemrogramannya maupun yang sudah update ya. Kecuali ya tadi algoritma itu tidak bisa diterapkan di bahasa pemrograman tertentu. Contohnya seperti CSS. Ya, CSS. Kemudian SCSS yang berupa tampilan-tampilan untuk mempercantik di tampilan website ya. Oke, ada yang ditambahkan? Untuk tips untuk teman-teman programmer pemula di luar sana. Bagaimana sih cara melihat ribetnya membuat programmer pemula itu menyukai pekerjaan mereka gitu nah. Ribetnya memberi semangat agar aku nih mau jadi programmer, tetapi aku nih bingung harus bagaimana. Tetapi pada saat di tengah jalan mereka stuck, lalu mereka jadi malas atau apa gitu nah. Masalah malas dan apa yang harus dilakukan pada saat kita lagi belajar gitu kan. Sebenarnya semua orang kayaknya pernah ngalamin gitu yang namanya kemalasan, apalagi kalau kita sudah mendapatkan error
itu semua orang kayaknya sudah mengalami. Nah, bedanya itu adalah seberapa sering orang itu mendapatkan kesalahan dalam belajar gitu kan. Sebenarnya semakin orang itu bisa, maka di masa lalunya pasti dia banyak melakukan kesalahan. Ya. Jadi melakukan kesalahan itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Bahkan di dunia programming itu sudah menjadi bukan aib lah, tapi malahan sebuah menjadi motivasi gitu. Bahkan ya perbanyaklah kesalahan gitu aja. Ya. Jangan malah stuck gitu. Karena semakin kamu banyak salah, semakin tahu Di mana letak kesalahan itu ya. ya. Untuk Contoh diperbaiki. gini, saat kita jalan-jalan ya, kalau yang suka traveling gitu kan, bagi orang yang nggak pernah jalan, mungkin dia nggak tahu ya, jalan itu buntu atau enggak gitu kan. Nah, bagi yang sudah pernah jalanin, semua jalan dilalui gitu, jadi tahu, oh ini buntu. Jadi kenapa orang itu bisa membenarkan coding seseorang, misalkan ada yang salah, ternyata si B bisa membenarin. Itu bukan berarti si B pintar sebenarnya, tapi si B tuh pernah ngalamin kesalahan yang sama itu. Jadi seberapa banyak kesalahan, maka sebegitulah ilmu yang kita dapat sebenarnya. Itu aja yang mungkin. Oh ya. Jadi jangan takut ya apabila saat mengoding itu terjadi error dan sebagainya. Kalian bisa tanya teman kalian yang sudah programmer juga ya, atau bisa cari di bahan Google, bisa di copy kesalahannya, paste saja. Di sana banyak ribuan orang ya, mulai dari programmer expert bisa membenarkan coding tersebut dan kesalahannya di mana ya. Oke. Jangan lupa stay tune ya di channel Agus Bina Official. Terima kasih buat Pak Abdul Latif ya share pengalamannya. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.